Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heri Yudianto, guru SMK Negeri 1 Indorejo. Kali ini kita akan membahas tentang materi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Mengapa tulisannya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, bukan kesehatan kerja, keselamatan, dan lingkungan? Karena kita harus selamat dulu, baru sehat. Jadi itu filosofinya. Selamat dulu, baru sehat. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Peserta didik dapat menjelaskan tujuan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini ada video dan gambar setelah ini. Pertama, kalian akan menyaksikan gambar seperti ini. Kira-kira apa yang ada di benak pikiran kalian? Ada orang terjatuh dari tangga. Jadi ini terjatuh dari tangga. Dia mengenakan helm, tapi helmnya posisinya tidak melindungi kepala. Kemungkinan apa penyebabnya? Nanti kalian bisa diskusi di kelas Google Classroom, di kelas Maya dengan Pak Heri. Cari tahu ya apa penyebabnya, sehingga ini bisa copot. Kemudian berikutnya ada video. Silakan kalian simak. Nggak boleh ditiru ya. Ini praktek sambil melihat HP. Nah, kemudian apalagi? Tidak pakai alat pelindung diri. Apa saja alat pelindung diri yang tidak dipakai?
Tetapi kalau misalnya suatu saat terjadi kecelakaan, itu akan merugikan nama baik perusahaan dan juga pekerjanya. Kamunya tahu, dan saya ini Nah, dari video itu kalian bisa menyimpulkan apa? Coba nanti diskusi di Google Classroom ya. Nanti akan saya buka waktu sesi diskusi apa saja yang perlu diperhatikan saat praktek di bengkel, terutama untuk mesin bubut. Berikutnya, kita masuk ke slide dari tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, kalian yang pertama harus menguasai konsep dasar K3L, kemudian dasar hukum K3L apa, kemudian ekonomi kerja, kemudian alat pelindung diri. Khusus untuk nomor 1 dan 2 akan dibahas pada pertemuan sesi pertama. Nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalian pasti berpikir, apa itu K3L? Jadi K3L adalah suatu usaha perlindungan atau pencegahan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja. Termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam proses produksinya. Jadi dalam penerapan K3L ada usaha untuk mencegah kecelakaan kerja. Tujuannya apa? Agar nanti bekerjanya bisa produktif, menghasilkan.
Karena dengan adanya kecelakaan kerja, maka pekerjaan akan terbengkalai dan akhirnya produksinya tidak produktif atau outputnya tidak maksimal. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan nyaman, sehat, dan selamat apa sih yang perlu diperhatikan? Jadi, yang pertama kita harus memperhatikan prosedur kerja. Prosedur kerja itu tertulis dalam namanya SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian setelah itu kita harus memperhatikan tempat kerja. Apakah tempat kerja kita itu sudah sesuai, misalkan tidak ada jajaran oli, kemudian tidak ada genangan air yang bisa menyebabkan terpeleset, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan kerjanya kita pastikan aman, tidak ada polusi yang mengganggu, polusi asap, dan sebagainya. Nantinya jika ketiga parameter ini, prosedur kerja, tempat kerja, lingkungan kerja, sudah optimal, maka inputnya akan menghasilkan output yang maksimal. Demikian. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, dasar hukum K3L adalah di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dilanjutkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kalian bisa browsing dari internet, apa saja bunyinya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah logo dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ukurannya berapa? 900 x 1350 mm. Kemudian ada roda giginya di sini. Nah, ada logo palang. Ini palang artinya bebas dari kecelakaan kerja. Kemudian warna logo hijau artinya apa? Selamat, sehat, dan sejahtera. Dasar hukumnya dari mana ini? Kemenaker Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Republik Indonesia 1135-Men-1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian kita lanjut yang dinamakan SMK 3 itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi yang pertama, manajemen harus memperhatikan K3L. Nah, jika tidak, maka akan mengakibatkan faktor manusianya jadi ceroboh, lelah. Ini lelah hubungannya dengan apa? Prosedur kerjanya tidak diterapkan. Kemudian sistem pengawasan yang kurang juga mengakibatkan manusianya menjadi ceroboh. Apa akibatnya kalau ceroboh? Akan terjadi proses produksi yang tertunda karena akan ada inspeksi, kecelakaan kerja, dan sebagainya. Nah, lingkungan juga perlu diperhatikan, tata ruang dan kebisingan tidak boleh melebihi ambang batas. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini ada lambang-lambang. Jadi ada rambu-rambu. Jadi rambu-rambu K3 itu harus dipatuhi. Misalkan seperti ini adalah contoh bahwa untuk mengangkatnya, nah seperti ini ya, untuk mengangkat benda itu salah seperti ini. Jadi tidak boleh langsung menunduk. Jadi ada step by step-nya. Kemudian ini risikonya jatuh dari ketinggian, ini terlindas, ini jatuh dari tangga seperti tadi. Nah, ini ada genangan oli. Nah, seperti itu. Ini risiko tersengat atau tersetum listrik. Nah, seperti itu. Ini untuk bahaya dari radioaktif atau radiasi. Nah, seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi, apa penyebabnya? Karena kelelahan, kondisi tempat kerja, kurang keahlian.
Jadi meskipun sudah berpengalaman belum tentu ahli, kemudian kesadaran diri operator yang kurang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa saja faktor-faktor lingkungan kerja? Jadi ada berapa faktor ini? Kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 faktor-faktor. Yang pertama apa? Faktor fisika. Contohnya apa? Bising, getaran, radiasi, dan sebagainya. Faktor biologi contohnya apa? Disebabkan oleh virus. Contohnya saat ini apa? Virus corona atau COVID-19. Jadi karena ada COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk diadakan pembelajaran atau praktek secara tatap muka secara langsung. Jadi belum diperbolehkan untuk yang zona merah. Kemudian faktor psikologi ada kaitannya dengan orang, pekerjaan, dan lingkungan kerja. Faktor ekonomi, tenaga kerja terlalu diforsir, artinya apa? Waktunya istirahat, tidak istirahat. Jadi lanjut bekerja tanpa istirahat. Jadi kalau waktunya beristirahat, harus beristirahat. Berdiri terlalu lama, beban yang terlalu berat, dan lain sebagainya. Faktor kimia apa saja? Debu, gas, uap, asap, dan lain-lain. Lanjut ke Nah, ini ada tugas. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas ini dan dikumpulkan di Google Drive. Jadi alamatnya di mana nanti kita baca bersama-sama ya. Pertama, cari 4 tujuan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Apa tujuannya? Ada 4. Kalian tulis jawabannya di kertas, kemudian difoto. Ingat difoto jawabannya, kemudian fotonya tadi diunggah pada formulir yang ada di alamat ini, https://bit.ly/lkpd, ini ada garis bawah pdtm garis bawah 1, dan dicek emailnya. Siapa tahu kalian sudah mengumpulkan tapi ternyata tidak masuk, mungkin karena sinyalnya pas terputus atau kuota kalian habis. Jadi dicek ya terlebih dahulu sedang mengumpulkan atau tidak. Nah, kemudian kita akan masuk ke slide terakhir. Ini sudah selesai, jadi kalian bisa mulai mengerjakan tugas. Demikianlah video presentasi singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar meskipun ada pandemi corona. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sesuai moto dari Rumah Belajar. Terima kasih.